Perkenalkan, nama saya Griana Elizabeth Purba dengan NIM 3223111050 dari kelompok 4. Dan pada pembahasan kelompok kami membahas mengenai topik 5, yaitu manajemen produksi. Konsep produksi berpedoman bahwa konsumen akan mendukung produk yang tersedia dengan harga terjangkau. Konsep produksi merupakan falsafah yang dapat diterapkan dalam dua macam situasi. Untuk yang pertama, yaitu pada waktu permintaan atas produk melampaui persediaan. Untuk yang kedua, yaitu pada waktu biaya produksi terlalu tinggi dan diperlukan penurunan biaya. Konsep produk merupakan pedoman bagi penjual bahwa konsumen akan mendukung produk yang menawarkan kualitas, bentuk, dan ciri yang inovatif. Seorang tokoh bernama Soeharno memberi panduan dalam menyewa produksi. Untuk yang pertama, yaitu materi yang baik. Wirausaha perlu mencari tahu bagaimana mendapat materi atau bahan baku yang berkualitas. Proses yang baik diupayakan agar proses produksi bisa berjalan dengan baik, melancarkan perbuatan, kecepatan, volume yang dihasilkan serta kualitasnya. Yang ketiga, yaitu penyimpanan proses. Untuk yang keempat, yaitu pemakaian dalam. Untuk yang kelima, yaitu sistem kontrol. Diperlukan adanya sistem kontrol untuk memantau proses produksi berjalan dengan baik, menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan pesanan konsumen. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alima dengan NIM 322111028. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah analisis perencanaan, implementasi, dan pengadilan program yang diperlukan untuk menciptakan bangunan dan mempertahankan pertukaran manfaat dengan membeli dengan memaksud untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun konsep pemasaran diaplikasikan oleh bagian pemasaran yang berfungsi untuk menaksir jumlah permintaan produk pemasaran tersebut. Dan secara umum ada 3 kelompok pemasaran, yaitu dorongan produksi, dorongan penjualan, dan dorongan konsumen. Dan ada pun strategi pemasaran terdiri atas unsur berikut: 1. Menentukan pasar sasaran, 2. Menciptakan bauran pemasaran, 3. Perencanaan pemasaran yang strategis. Baik, sekian penjelasan dari saya lanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu rumusan pemasaran atau marketing mix. Dalam marketing mix ini dibagi menjadi 2, yaitu 1. Produk atau produk. Produk ini mencangkup bagaimana keragaman produk dalam sebuah pemasaran dalam berwirausaha. Yang kedua yaitu ada price. Price ini adalah harga. Bagaimana harga-harga barang-barang yang sudah kita jual dalam berwirausaha. Dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama price discrimination, yaitu menetapkan skema harga. Yang kedua yaitu first degree price, yaitu memperlakukan harga yang berbeda untuk konsumen yang berbeda pula. Yang ketiga yaitu ada second degree price discrimination, yaitu memperlakukan harga yang berbeda untuk konsumen yang lain. Yang keempat yaitu third degree discrimination, yaitu memperlakukan harga yang berbeda bagi potensi pasar. Perkenalkan, nama saya Rani Oktavia Buru Purba dengan NIM 32233111030. Di sini saya dengan kelompok 4 dan saya akan melanjutkan tentang manajemen keuangan. Yang dimana pengelolaan keuangan merupakan faktor penting agar usaha bisa dipertahankan. Pengelolaan keuangan yang baik didukung oleh pencatatan keuangan yang dirinci dan lengkap. Catatan keuangan ini sangat menentukan dalam pengembangan usaha, misalnya saat akan mengajukan kredit ke bank. Meskipun sebuah usaha berkembang dengan baik, jika laporan keuangannya tidak jelas akan sulit membuat pihak investor percaya bahwa usaha tersebut memang menguntungkan. Soeharno mengemukakan hal-hal yang perlu diperhatikan seorang wirausaha dalam mengelola keuangan. Yang pertama itu ada kelancaran aliran uang. Pada awalnya memulai usaha, aliran uang ini menjadi lebih penting daripada keuntungan. Hal ini dikarenakan secara umum pada tahap awal usaha keuntungan belum diperoleh. Aliran usaha ini membantu wirausaha mempertahankan jalannya usaha dengan adanya perputaran untuk membeli bahan, mengelola produksi, dan menjual lagi. Yang kedua itu ada sistem
Yang kedua itu ada sistem keahlian yang dibutuhkan dalam mengelola keuangan adalah kemampuan membaca laporan keuangan dengan baik dan mampu memanfaatkan laporan tersebut dengan baik untuk mengambil langkah-langkah memajukan usaha. Dalam catatan keuangan diperlukan adanya klasifikasi jenis pengeluaran dan pendapatan. Dalam catatan laba rugi ada istilah beban langsung dan beban usaha. Beban langsung ini merupakan mencakup pengeluaran yang langsung berhubungan dengan produk yang dijual. Misalnya, wirausaha membuka warung makan, maka beban berlangsung adalah pembelian bahan baku masakan. Semakin tinggi penjualan, maka semakin tinggi pula beban langsung. Sementara beban usaha adalah pengeluaran yang selalu baik ada penjualan mau tidak ada penjualan. Contohnya gaji pegawai, sewa tempat usaha, tagihan telepon dan listrik. Perlu diperhatikan bahwa pembukuan hendaknya sederhana dan mudah dimengerti.